Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di minggu pagi hari ini. Kita masih boleh kembali datang beribadah di keluarga kita masing-masing secara online. Di dalam rangka hari ulang tahun Sinode Gereja Kristus yang ke-81 tanggal 12 Juni, maka hari ini kita menggunakan tata ibadah syukur HUT yang ke-81 Gereja Kristus. Mari kita bangkit dan berdiri. Kita awali ibadah ini dengan mengangkat pujian dari Nafiri Rohani nomor 119 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hormat bagi Allah Bapa. Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-81 Sinode Gereja Kristus ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Mari kita menaikkan mulia bagi Bapa. Firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada ibadah HUT yang ke-81 Gereja Kristus ini dari Mazmur 52 ayat yang ke-11 yang mengatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Mari kita sambut nas pembimbing kita dengan mengangkat pujian Tuhan Yesus baik.
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita dari 1 Yohanes 3 ayat 3 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyadari akan kelemahan dan dosa kita. Mari kita datang dengan penuh sesal dan malu, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita mendapat pengampunan dari Allah yang adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Marilah kita awali dengan menyanyikan pujian penyesalan, Kasih Tuhan. Dalam dosa tenggelam, penuh kesusahan, hatiku sangat cemas, tiada pengharapan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jika dengan hati yang penuh penyesalan dan jiwa yang penuh penyerahan, kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 56-57 mengatakan, "Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Sebagai umat pilihan Allah, Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita semua. Mari sebagai rasa syukur kita untuk kemenangan yang Tuhan berikan, mari kita angkat pujian syukur kita. Kitalah gereja. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri. Sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian seperti firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 yang mengatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk sungguh-sungguh diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya
Boksu Edwin Ganda Putra. Dengan menaikkan pujian, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Tuhan penjunan tanah hamba. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku menunggu dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, hatiku Tuhan selidiki, sucikan daku putih bersih di hadirat-Mu, ku menyembah. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita dibatasi oleh waktu, jadi ketika saudara duduk, masuk dalam ibadah ini, sebenarnya saya tidak berdiri di depan saudara. Jadi yang berdiri di depan saudara itu rekaman saja. Kita dibatasi oleh waktu, kita dibatasi oleh ruang. Jauh sekali saudara dan saya. Kalau saya datang ke tempat saudara, perlu waktu dan usaha yang cukup besar. Baik saudara, berapa kali saudara beribadah kepada Tuhan? Berapa kali dalam ibadah itu saudara diubahkan oleh Tuhan? Biarlah saat ini kita mempersiapkan diri kita. Minta kepada Tuhan, dalam satu ibadah demi ibadah, membawa saudara kepada pengenalan akan Kristus, masuk dalam kekekalan, bukan kefanaan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Bersyukur untuk setiap jemaat yang boleh memberikan waktu, menyisihkan waktu untuk datang kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat dimanapun mereka berada. Bapa, berkati hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami semuanya yang mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama diberkati oleh firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan, Juru Selamat kami hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini temanya dalam melayani dengan cuma-cuma. Ya, di dalam memperingati ulang tahun Gereja Kristus. Mari kita sama-sama buka dari Matius 9 ayat 35 sampai Matius 10 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk saudara. Matius 9 ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius,
Simon, anak orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, takhirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ayat yang akan kita renungkan adalah, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Berbahagialah setiap jemaat yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani dengan cuma-cuma. Kata cuma-cuma di sini adalah hal yang sangat penting. Ya, banyak orang yang diberikan secara cuma-cuma, termasuk masker. Ya, masker diberikan cuma-cuma, sembako diberikan cuma-cuma. Tapi kadang-kadang, saudara, kita tidak menghargai apa yang sudah diberikan dengan cuma-cuma. Mari kita renungkan dari satu topik tentang Matius 9 ayat 35-37. Konteks pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu adalah memberikan keteladanan dalam pelayanan. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar, memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Lalu Yesus menunjukkan satu keteladanan bahwa Yesus melayani dengan belas kasihan Tuhan Yesus. Melihat domba-domba yang lelah, tidak bergembala. Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Maka dari itu Tuhan Yesus bilang, maka dari itu kita perlu minta kepada Bapa yang di surga untuk pekerja, karena tuayan banyak. Konteks yang kedua adalah konteks di dalam Matius 10 ayat 1-8. Konteks ini adalah Tuhan Yesus memberikan kuasa, otoritas. Lalu Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan kerajaan Allah dan melayani orang sakit, berduka, dan yang kerasukan. Konteks seperti inilah yang harus kita pikirkan. Nah, saudara, mari kita masuk di dalam satu pemikiran. Anda memperoleh dengan cuma-cuma. Alkitab mengatakan Anda telah memperoleh dengan cuma-cuma. Maka dari itu Anda memberi dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang terakhir, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Pertanyaannya, apa yang Anda peroleh? Nah, mari kita perhatikan. Konteks yang tadi kita bahas, kesimpulannya adalah Tuhan Yesus melayani berkeliling, mengajar, memberitakan Injil, menunjukkan belas kasihan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus melayani saya dan saudara. Melayani murid-murid Tuhan Yesus dan melayani dunia ini. Itu konteksnya. Anda telah memperoleh pelayanan Tuhan Yesus. Dalam konteks yang berikutnya, Matius 10 ayat 1-8. Apa yang Anda peroleh? Dalam kesimpulan dari Matius 10 ayat 1-8, yang Anda peroleh adalah pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah melayani saudara. Tuhan Yesus sudah menunjukkan satu keteladanan. Memberikan pengharapan. Menyembuhkan orang-orang yang sakit tidak berpengharapan. Maka dari itu saudara, ketika saudara memperoleh apa yang memperoleh dengan cuma-cuma, apa yang saudara berikan? Ya. Sebelum saudara menjawab itu, jawab dulu apa yang saudara peroleh. Apakah saudara sudah sadar mengalami apa yang kalian peroleh ini? Apa yang saudara peroleh?
Yang saudara peroleh adalah pelayanan Yesus yang berfokus kepada Allah, Bapa yang di surga. Saudara, beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus bilang, saya akan naik bertemu dengan Bapa di surga. Fokus pelayanan Tuhan Yesus adalah Allah Bapa. Mari kita melihat sekarang. Saudara harus mengalami ini. Saudara harus mengalami perjumpaan bersama Tuhan Yesus. Saudara harus memperoleh dulu ini. Kalau saudara belum memperoleh pelayanan Tuhan Yesus secara pribadi, kita tidak bisa masuk dalam poin berikutnya. Saudara tidak bisa memberikan apa yang sudah diperoleh dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk engkau dan saya. Dia sudah menderita. Dia sudah melayani kita begitu rupa. Dia memberikan pengharapan, jaminan hidup kekal. Ketika kita mati, kita pasti akan hidup bersama Kristus. Ketika kita mati, itu bukan merupakan akhir dari segala kehidupan kita. Karena ada satu janji. Barang siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal, dia memperoleh hidup yang kekal. Itulah janji pengharapan. Dan ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, banyak orang yang khawatir dengan income yang menurun. Banyak orang yang khawatir dengan sakit penyakit. Banyak orang yang gelisah dengan virus yang membawa kematian. Buat anak-anak Tuhan, itu tidak akan menjadi masalah. Karena Tuhan Yesus melayani engkau dan saya. Nah, kalau saudara sudah merasakan pelayanan Tuhan Yesus dari hari ke hari, mari kita melihat apa yang bisa Anda berikan. Melayani dengan cuma-cuma itu seperti apa? Yang pertama adalah fokus pelayanan kita itu kepada Allah Bapa. Seperti Tuhan Yesus memberikan keteladanan. Fokus pelayanan Yesus itu kepada Allah Bapa. Allah memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus. Kata kuasa di sini adalah otoritas, bukan power. Kata kuasa berhubungan dengan otoritas. Ada yang membedakan, saudara, kata power dan authority. Power itu kekuatan. Seorang tentara dia punya kekuatan untuk mengalahkan musuh, mengalahkan penjahat. Dia bisa menggunakan senjatanya dan membunuh setiap orang yang dianggap tidak layak untuk hidup. Tapi kekuatan, kekuasaan, kehebatan itu dikuasai oleh yang dinamakan dengan authority. Kalau komandannya bilang stop, letakkan senjata, tentara itu akan meletakkan senjata. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan powernya, kehebatan dia untuk membunuh orang atau melukai orang. Karena ada otoritas. Jadi saudara, kalau kita melihat dalam perikop ini, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Kata kuasa ini bukan kekuatan seperti Simpson yang badannya kuat, tidak. Tuhan Yesus memberikan otoritas. Itu lebih bermakna daripada kita memiliki kekuatan. Otoritas itu menguasai power. Nah, Allah memberikan otoritas kepada Tuhan Yesus. Yesus bilang, segala kuasa, segala otoritas yang ada di bumi dan di surga, itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Allah memberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada engkau dan saya untuk melayani Tuhan. Maka dari itu saudara, ketika kita mau melayani Tuhan, karena saya sudah memperoleh pelayanan Tuhan Yesus secara cuma-cuma, maka dari itu dengan pengalaman ini saya melayani dengan cuma-cuma. Nah saudara, pelayanan yang pertama adalah fokus kepada Allah Bapa yang memberikan otoritas itu. Otoritas ini memiliki nilai kekekalan. Saudara, tadi saya bilang, saya berdiri di tempat ini
saudara mendengarkan khotbah saya sebenarnya tidak lihat saudara dengar khotbah saya. Itu berhubungan dengan waktu. Saya merekam ini sebelum kalian, saudara-saudara, mendengar khotbah saya, melihat khotbah saya. Jadi ada waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Itu bukan kekal. Kekekalan tidak dibatasi oleh waktu. Kita tidak kenal waktu di dalam kekekalan. Melayani Tuhan dengan cuma-cuma adalah melayani yang fokus kepada Allah yang kekal. Kalau saudara memahami ini, saudara tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Meskipun engkau mendapat banyak tantangan, banyak celaan, banyak ejekan, banyak hinaan. Karena fokus saudara kepada Allah, kepada Bapa yang di surga. Saudara harus memahami tentang bagaimana Tuhan Yesus melayani, berfokus kepada Allah yang memiliki nilai kekekalan. Donald System mengatakan bahwa gereja akan sepenuhnya mengalami kuasa dan hidup kerajaan yang sejati di dalam Roh Kudus hanya bila segenap hati mencari kebenaran dan kekudusan yang ditemukan Allah dalam perjanjian baru sebagai standar dan kehendaknya bagi semua orang. Saudara, siapa Donald System ini? Donald System ini adalah seorang teolog Bibika. Teolog Bibika ini dia menulis satu buku, buku yang sangat terkenal, Full Life Study Bible. Bukunya ini. Ya, seperti Alkitab. Saudara, beliau mengatakan, beliau meninggal di usia 52 tahun, masih muda. Tapi tulisannya itu mempengaruhi banyak pemikiran, ya. Kalau orang theologian pasti harus baca buku ini. Tapi orang-orang awam seperti saudara nggak bisa belajar teologi, saudara harus memiliki buku ini dan saudara silakan baca. Ya, di sini tergantung begitu banyak bahan-bahan materi yang ada di dalam sekolah teologi. Mengatakan bahwa gereja itu akan mengalami kuasa dan mengalami otoritas Tuhan, mengalami kerajaan yang kekal, kerajaan surga, kalau setiap elemen yang ada di dalam gereja itu mencari kebenaran. Mencari kebenaran seperti yang ada di dalam Matius 6 ayat 33. Dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah. Kata kerajaan Allah dan kebenarannya itu menjadi satu bagian. Ketika saudara di dalam semua elemen gereja itu mencari kebenaran Tuhan. Mencari kebenaran Tuhan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, saudara bertemu dengan sang kebenaran itu. Yaitu Yesus sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengajar dan belajar firman Tuhan menjadi bagian di dalam hidup mencari kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Kata semuanya itu bukan pakaian dan makanan saja. Tapi pengalaman, mengalami Kristus di dalam menjalankan kebenaran itu. Ada nilai kekekalan di dalam mencari kebenaran di dalam firman Tuhan. Saudara, ketika saudara mencari kebenaran, seperti kalian memelihara tanaman atau binatang, ya. Saudara, kalau saudara memelihara kerohanian saudara yang mempunyai nilai kekekalan, ya, seperti saudara memelihara tanaman dan binatang. Kalau misalnya saudara punya binatang atau tanaman, saudara tentunya akan mungkin punya masalah. Contoh, misalnya ada binatang
Anjing atau kucing yang biasanya lari-lari tahu-tahu diem. Nah ketika diem, gak banyak gerak, mungkin dia gak mau makan, saudara harus do something. Ya, mencari kebenaran itu bagian menjadi memelihara kekudusan. Mencari kebenaran dengan memelihara kekudusan itu bagian yang sama. Ya, mencari kebenaran, menjaga kekudusan sama seperti saudara itu menanam dan memelihara tanaman. Saudara perlu pengetahuan. Kalau seorang satu tanaman tumbuh lalu tidak berbuah-buah. Saudara memang bisa merawat, menumbuh, tapi kalau tidak berbuah, mungkin ada sesuatu masalah. Betul? Saudara perlu pengetahuan melalui kebenaran. Nah saudara, ketika saudara menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, saudara perlu pengetahuan. Pengetahuannya apa? Firman Tuhan. Saudara perlu ada alat yang harus dibaca, dipelajari. Di sini saya tuliskan mengajar. Untuk level-level tertentu. Saudara tidak bisa lagi cuma hanya belajar untuk diri sendiri, tidak bisa. Saudara harus mengajar orang-orang lain. Itu yang disebut melayani dengan cuma-cuma. Melalui apa? Melalui gadget, melalui perhatian saudara, tidak secara formal. Bisa saja saudara cuma bicara kepada seseorang, lalu saudara mengajarkan apa yang sudah saudara pelajari. Mengajarkan apa yang sudah saudara belajar. Misalnya malam-malam saudara belajar satu firman Tuhan, besoknya saudara ajarkan kepada orang, sharingkan kepada orang lain. Bagaimana saya menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Nah saudara, melayani Tuhan itu tadi sudah ada dua. Yang pertama fokusnya adalah Allah, yang kedua mencari kebenaran dan memelihara kekudusan. Dan berikutnya sekarang adalah bagaimana kita melayani dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus memberikan keteladanan. Tuhan Yesus memberikan keteladanan yaitu memberikan Injil. Menceritakan Injil, memberitakan Injil dengan belas kasihan. Ya, saudara dan saya sudah menerima kuasa atau otoritas. Saudara juga ketika saudara terlibat dalam penginjilan, pemberitaan Injil. Saudara akan merasakan penyertaan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus bilang, pergi jadikan semua bangsa murid. Taulah, aku dan engkau itu sampai akhir zaman. Artinya apa saudara? Yesus dan saya itu menjalani hidup ini sampai akhir hidup saya. Itu adalah penyertaan Tuhan. Melayani dengan cuma-cuma, fokus kepada Allah, Bapa, mencari kebenaran dan memelihara kekudusan, memberitakan Injil dengan belas kasihan. Melayani Tuhan dengan cuma-cuma. Yang bagian akhir itu tidak percuma. Begitu banyak orang yang merasakan tidak percuma saya melayani Tuhan. Tapi itu tergantung kalian, saudara. Tergantung kerohanian saudara. Kalau saudara punya kerohaniannya seperti anak TK, berbeda dengan anak yang sudah kuliah. Kerohanian saudara kalau bayi, tentunya sikap melayani Tuhan itu berbeda dengan seorang yang fighter dalam pelayanan. Saya akan hubungkan dengan kecerdasan komunikasi. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya melihat ada satu suami istri. Si suami itu sudah sangat lelah, istrinya juga sangat lelah. Ini keluarga hamba Tuhan. Istrinya bicara kepada suaminya. Dia bilang, saya sedang mempersiapkan makanan untuk hamba Tuhan yang lain. Lalu istrinya bilang, aduh, saya gak keburu nih cuci piring. Saudara, itu
kecerdasan komunikasi. Istrinya menghargai suaminya. Dia tidak mau perintahkan suaminya untuk cuci piring. Tetapi istrinya punya kecerdasan komunikasi di atas level orang lain. Kalau orang lain mungkin langsung perintah, suami kamu diam aja, cuci piring. Terjadilah pertengkaran akhirnya. Karena suaminya juga sudah lelah. Istri punya kecerdasan komunikasi yang tinggi. Sehingga istrinya bilang bahwa saya tidak mungkin mengerjakan dua pekerjaan yang berbeda. Ini buru-buru. Itu komunikasi. Ada komunikasi level yang lebih tinggi lagi, kecerdasan komunikasi yang ketiga. Gak usah disuruh saudara, gak usah ngomong. Dia cuman kasih pandangan saja. Begini. Kelihatan matanya? Kalau gini aja. Artinya saya memberikan perintah kepada satu orang untuk ke sana. Itu komunikasi level paling tinggi. Tuhan Yesus pun seperti itu, saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata, pergi, itu komunikasi level yang paling rendah. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu memiliki kerohanian yang paling rendah. Dia harus diperintahkan untuk pergi. Sama seperti jemaat di gereja. Kalau hamba Tuhannya bilang, yuk pelayanan, ayo pelayanan, sekarang kamu pelayanan. Itu artinya kerohanian saudara paling rendah. Kalau saudara punya kerohanian yang lebih tinggi daripada itu. Setelah mendengar firman ini, Roh Kudus berbicara kepada saudara. Saudara akan mengaminkan dan tanpa disuruh oleh hamba Tuhannya pun saudara akan mengerjakan pelayanan dengan cuma-cuma. Karena apa? Saya sudah mengalami pelayanan dari Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Maka dari itu saya harus melayani seperti Tuhan Yesus melayani. Itu level yang kedua. Level yang paling tinggi lagi adalah mengajak orang-orang untuk melayani Tuhan. Saudara, Anda di mana levelnya? Level yang paling bawah yang gak pernah melayani Tuhan. Berkali-kali khotbah terus-terus, ayo melayani Tuhan, ayo melayani Tuhan. Saudara tidak pernah bergerak melayani Tuhan. Atau saudara level yang berikutnya. Sekarang saya ajak ayo melayani Tuhan. Bagaimana caranya melayani Tuhan? Saudara, saya ingin ceritakan. Satu cerita. Ada satu anak remaja. Jangan pikir anak remaja biasanya main gadget terus, buang-buang waktu, gak bisa melayani Tuhan. Anak remaja ini usianya belum genap, usianya 13 tahun. Dia baru 12 tahun. Satu malam bersama bapaknya, dia sedang chatting, ya, pakai Instagram. Waktu di dalam Instagram, anak ini chat dengan satu orang, temannya bercerita, mengeluh tentang, aduh bosan di rumah terus, gua pengen sekolah. Anak laki-laki ini lalu balas dengan satu kalimat yang luar biasa. Gak penting sekolah. Lu gak lihat di dunia ini banyak yang mati? Dia lihat di China, di Italia, mayat-mayat itu bergelimpangan di mana-mana. Tidak ada seorang pun juga yang berani mengangkat mayat itu. Pakai traktor didorong seperti ikan mati di jalan. Dikubur sama-sama. Kamu gak lihat orang yang begitu banyak mati. Gak penting sekolah. Yang penting kamu bertobat. Dia chat seperti itu. Kaget saudara. Anak yang dapat jawaban kamu yang penting kamu bertobat, dia kaget. Beberapa menit kemudian dia menanyakan tentang Yesus. Beberapa menit kemudian anak laki-laki yang berusia 12 ini menceritakan tentang Yesus. Dengan waktu yang singkat dia terima Tuhan Yesus. Saudara, masalahnya bukan skill saudara. Bukan kemampuan saudara memberitakan Injil, bukan. Saudara mau atau tidak mau. Rela atau tidak rela. Melayani Tuhan dengan cuma-cuma.
Tidak usah dipuji orang, tidak usah disuruh. Dengan cuma-cuma. Karena pekerjaan ini tidak percuma. Ada nilai kekekalan. Anak ini, anak yang sederhana. Dia nggak belajar teologi, dia nggak pelayanan di gerejanya. Dia hanya pelayanan nyanyi saja. Tapi dia digunakan oleh Allah memberitakan kabar baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari. Kalau saudara sudah bisa bertumbuh rohani. Level saudara yang paling tinggi. Bawa orang-orang itu untuk memikirkan orang dengan belas kasihan. Saya berharap pendeta setempat saudara akan memobilisasi gerakan penginjilan ini. Rebuild the church inside the church. Membangun gereja di dalam gereja. Saudara, saya tidak boleh mendirikan gereja. Saya ingin sekali mendirikan gereja, tapi Tuhan mengatakan tidak. Bangun gereja di dalam gereja teman-temanmu. Bangun gereja di dalam gereja murid-muridmu. Itu lebih bermanfaat daripada ketika saya membangun satu gereja dan akhirnya gereja itu berkembang. Bagaimana dengan gereja yang lain? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi saya akan berhenti berbicara. Saudara dan saya, apakah memiliki nilai kekekalan? Mau masuk dalam nilai kekekalan ini? Mengumpulkan harta di surga. Salah satunya adalah melayani Tuhan dengan cuma-cuma. Melayani apa? Dengan apa? Dengan uangmu, dengan kekayaanmu, dengan hartamu. Harta yang paling berharga itu bukan uang, bukan rumah, bukan mobil, bukan. Tapi badanmu, itulah harta yang paling besar. Tidak ada seorang pun juga yang merelakan tangannya dipotong untuk dapat uang ratusan miliar, dijamin. Nggak mau. Harta yang paling besar adalah tubuhmu. Mau gak engkau dan saya melayani Tuhan dengan cuma-cuma melalui waktumu, tenagamu, apa yang ada di dalam dirimu. Kalau level yang paling rendah, mulai dengan doa kepada Tuhan. 10 orang saja doakan. Doakan saja dulu. Berikan perhatian terus-menerus setiap hari, setiap minggu. Bisa dalam 1 minggu untuk 10 orang ini, 1 kali saja dihubungi. Atau 2 kali dalam 1 minggu. Itu membuat saudara akan melayani Tuhan dengan cuma-cuma. Kalau level kalian semakin meningkat, mulai sedikit-dikit bicara kepada orang itu tentang hal-hal yang rohani. Kalau saudara yang lebih tinggi lagi, gerakan orang-orang untuk mendoakan orang-orang, gerakan orang-orang untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Maka dari itu saudara, tergantung level saudara, tergantung kelas saudara. Apakah kelas saudara masih anak-anak, TK, atau sudah SMA, atau sudah kuliah. Saudara, mari tinggalkan level saudara. Naik pada level selanjutnya. Mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin mengalami pelayanan Tuhan Yesus dari hari ke hari. Sehingga dengan itu, saya dimampukan untuk melayani dengan cuma-cuma. Cuma-cuma itu saudara, meskipun saya nggak punya jabatan di gereja. Meskipun saya tidak dipuji oleh orang lain. Meskipun saya tidak diperhatikan oleh orang lain. Meskipun saya miskin. Saudara, layani Tuhan dengan cuma-cuma. Karena Tuhan sudah melayani saudara dengan cuma-cuma. Layanilah Tuhan, Allah kita, dengan cuma-cuma. Karena itu tidak percuma. Karena memiliki nilai kekekalan. Saudara, ketika kita nanti naik ke surga, kita akan melihat dan kita akan kaget dengan upah kita yang di surga. Kita akan masuk sebentar lagi dan semuanya dalam kekekalan. Siapkah saudara? Kalau saudara masuk dalam kekekalan ini, mari kita mempersiapkan diri terus. Menjaga kerohanian kita. Saya akan akhiri khotbah saya dengan satu kesimpulan. Melayani Tuhan dengan cuma-cuma, fokus pelayanan kita kepada Allah, mencari kebenaran dan menjaga memelihara kekudusan, dan memberitakan Injil dengan belas kasih Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, bersyukur Tuhan untuk setiap
anak-anak-Mu yang boleh mendengar firman ini. Bapa bersyukur hamba meneliti firman ini. Hamba sendiri mendapat banyak berkat melalui firman ini. Hamba terus didorong, hamba terus dimotivasi untuk terus-menerus menjaga, memelihara kekudusan, semakin meningkatkan intensitas pelayanan hamba untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, dorong kami Roh Kudus supaya kami boleh mengaminkan dan melakukan firman ini. Melayani Tuhan dengan cuma-cuma, meskipun dunia ini, meskipun keluarga, meskipun gereja tidak menghargai kami. Tuhan, berdoa untuk gereja Kristus dimanapun berada di Indonesia ini. Berkati hamba-hamba Tuhan. Berkati kekudusan dan motivasi pelayanan, semangat pelayanan para hamba Tuhan, penatua di seluruh gereja Kristus. Sehingga mereka boleh mengembangkan kerajaan Allah, mengokohkan kerajaan Allah. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami dasarkan firman dan tekad komitmen kami. Amin. Shalom, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh merayakan ulang tahun ke-81 Sinode Gereja Kristus. Biarlah kiranya Tuhan ketika Sinode ini berulang tahun, kami yang ada di dalamnya boleh ambil bagian di dalam pelayanan kasih. Secara khusus Tuhan menyatakan kasih dengan cuma-cuma di dalam konteks berbangsa dan bernegara kami hari ini Tuhan. Biarlah di tengah pandemi COVID-19 ini, Sinode Gereja Kristus dan gereja-gereja Kristus yang ada di dalamnya boleh ambil bagian untuk boleh menyatakan kasih Tuhan, boleh mengambil bagian untuk menyatakan belas kasihan Tuhan melalui bantuan-bantuan sosial yang diberikan, dan begitu juga melalui bantuan-bantuan spiritual. Kami terus boleh berpartisipasi di dalam doa, terus mendoakan pemerintah kami. Biarlah pemerintah kami ya Tuhan kuat di dalam menyelesaikan permasalahan pergumulan yang ada sampai hari ini ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong juga setiap kami warga negara Indonesia boleh taat kepada aturan pemerintah untuk boleh bekerja, belajar dan beribadah di rumah menanti anjuran pemerintah dengan new normal. Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah new normal yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, biarlah kami juga tetap bekerja menjaga protokol kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami berdoa di usia ke-81 ini juga Tuhan Sinode Gereja Kristus makin kuat, makin bertumbuh dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, baik melalui gereja lokal maupun melalui pos-pos yang ada yang tersebar secara khusus di Pulau Jawa, di Sumatera ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati BPMS yang ada Tuhan, supaya melalui mereka program-program kegiatan sinode, program-program bersinode boleh juga diwujud nyatakan. Terima kasih, kami bersyukur untuk ulang tahun ke-81 Sinode Gereja Kristus ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati usaha, dan Tuhan memberkati tiap-tiap keluarga, supaya mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dicukupkanlah segala kebutuhan, dipenuhilah segala keperluan kami ya Tuhan, menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk gereja kami yang akan siap menghadapi ini normal. Kiranya Tuhan izinkan gereja akan terbuka untuk boleh melakukan ibadah kembali ya Bapa, seturut dengan anjuran pemerintah. Kami majelis jemaat dan pengurus gereja, kiranya kami siap boleh menyelenggarakannya, dan kami percaya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhanlah yang kami muliakan dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Sampai hari ini kami masih beribadah online, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, hari ini Tuhan kami akan mulai juga proses pemilihan
calon-calon penatua periode 2021-2024. Tuhan berkati supaya periode ini berjalan dengan baik, dan Tuhan yang memanggil menggerakkan orang-orang yang boleh dipilih oleh jemaat-Mu melalui nama Tuhan. Berkati semua Tuhan, supaya kami boleh akhirnya memilih penatua yang duduk di kemajelusan dalam periode pelayanan baru nanti. Ini doa kami Bapa yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama yang mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sambil kita memberikan persembahan, mari kita mengangkat pujian, "Apalah arti ibadahmu?"
Jemaat saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk kemurahan, untuk kesehatan, untuk berkat dan anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan yang asalnya semuanya daripada Engkau ya Bapa. Berkati untuk persembahan ini, berkati untuk tangan-tangan yang telah memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ketulusan hati. Dan juga berkati untuk usaha, untuk pekerjaan, dan untuk keluarga kami semua. Ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala situasi kondisi apapun. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah yang selalu berada dan menyertai setiap hidup kami ya Bapa. Jadikan kami alat-Mu dan pakailah hidup kami untuk selalu menjadi saksi dan berkat bagi sesama kami dan bagi banyak orang. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Marilah kita menaikkan pujian pengutusan kita, Nafiri Rohani nomor 320, bait pertama dan keempat, melayani Tuhanku. Bahagia melayani Tuhanku, oh betapa bahagia, ada damai dan sejahtera bagiku. Jemaat yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.